Pemirsa, suasana sidang Amar Zoni hari ini benar-benar menegangkan dan bikin jantung berdebar. Aktor tampan yang kini tengah menghadapi kasus hukum ini kembali mencuri perhatian publik setelah kabar pemindahannya ke Lapas Nusa Kambangan yang terkenal dengan pengamanan super ketat. Banyak pihak mempertanyakan, kenapa bisa Amar Zoni yang belum divonis bersalah justru sudah dipindahkan ke tempat paling menyeramkan itu. Dari ruang sidang yang digelar secara online, terlihat wajah Amar begitu lesu, tubuhnya tampak kurus dan sorot matanya sayu, seolah menahan beban berat. Namun di balik semua itu, terselip semangat luar biasa untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah pengedar seperti yang dituduhkan. Ucapan dari pengacaranya pun menggema, menegaskan bahwa Amar hanya korban dari salah tafsir dan mungkin juga permainan orang-orang besar. Warganet pun langsung ramai memberi dukungan. Tagar #keadilan untuk Amar Zoni bahkan sempat trending di media sosial. Semua ini menunjukkan publik mulai curiga ada yang tidak beres di balik kasus besar yang kini menyeret nama Amar Zoni. Tak berhenti di situ, sorotan publik semakin tajam setelah munculnya pernyataan dari dua pengacara kondang, Hotman Paris dan Otto Hasibuan, yang kini resmi membela Amar Zoni. Pemirsa, kedua tokoh hukum ini dikenal tajam dan pantang mundur kalau soal mencari keadilan. Dalam sidang hari ini, keduanya berhasil menyudutkan jaksa penuntut umum dengan berbagai bukti kuat, termasuk rekaman CCTV yang kabarnya memperlihatkan sosok lain yang justru diduga pelaku sebenarnya. Skakmat pun tak terhindarkan. Hotman Paris dengan lantang menyebut bahwa kasus ini penuh kejanggalan, sementara Otto Hasibuan menegaskan tidak ada bukti valid yang menunjukkan Amar sebagai pengedar. Bahkan, menurut tim pembela, tuduhan yang beredar di media hanya hasil rekayasa dari pihak tertentu yang ingin menjatuhkan reputasi sang aktor. Dalam suasana tegang itu, warganet bersorak di kolom komentar, memuji keberanian dua pengacara ini dalam membela kebenaran. Semua seakan berkata, kebenaran tidak bisa dibungkam. Lalu pemirsa, muncul satu fakta baru yang membuat publik tercengang. Disebutkan bahwa sebelum kasus ini meledak, Amar Zoni sempat menerima tekanan besar dari seseorang yang meminta tebusan hingga 300 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sosok misterius ini masih menjadi tanda tanya besar sampai detik ini. Benarkah ini bentuk pemerasan dari oknum-oknum tertentu yang bermain di belakang layar? Menurut kesaksian orang terdekat Amar, uang sebesar itu diminta dalam waktu hanya 1 minggu. Sebuah jumlah dan tenggat yang jelas tidak masuk akal. Netizen pun langsung berspekulasi di berbagai platform, menyebut adanya kemungkinan besar bahwa Amar hanyalah korban dari jaringan yang jauh lebih besar. Kalau benar ada pemerasan, maka ini bukan sekadar kasus narkoba, tapi konspirasi hukum, ujar salah satu komentator hukum di media nasional. Isu ini pun menjadi topik hangat di berbagai acara gosip dan membuat nama Amar kembali jadi pusat perhatian publik. Sementara itu pemirsa, kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti kasus Amar Zoni semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam proses hukum yang berjalan. Ya, Bapak Presiden bahkan disebut meminta agar kasus ini dikawal secara transparan dan adil. Tak hanya itu, beliau juga mengimbau agar tidak ada kriminalisasi terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah. Seruan ini sontak disambut positif oleh masyarakat luas, termasuk kalangan selebritas yang ikut mengunggah dukungan lewat media sosial. Pak Prabowo aja turun tangan, berarti ini bukan kasus biasa, ujar salah satu presenter gosip ternama. Banyak yang berharap dengan perhatian langsung dari Presiden, kasus ini bisa segera menemukan titik terang dan nama baik Amar Zoni bisa dipulihkan. Di tengah gelombang dukungan itu, Amar disebut semakin tegar meski harus menjalani hari-hari berat di balik jeruji Nusa Kambangan yang terkenal mencekam. Nah, di tengah sorotan publik yang begitu besar, Aditya Zoni, adik kandung Amar, tak bisa lagi menahan emosinya. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Aditya dengan mata berkaca-kaca mengatakan bahwa kakaknya bukanlah pengedar narkoba seperti yang diberitakan. Abang saya itu pure pemakai, bukan pengedar. Tolong jangan hancurkan nama baiknya, ujarnya penuh emosi. Pernyataan itu sontak viral dan menyentuh hati banyak orang. Tak sedikit netizen yang ikut menangis mendengar curahan hatinya. Aditya juga mengungkapkan, sejak Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan, keluarga sulit untuk berkomunikasi secara langsung karena ketatnya aturan di lapas tersebut. Namun Aditya berjanji akan terus berjuang sampai nama sang kakak bersih. Dukungan pun terus berdatangan, dari teman sesama artis hingga masyarakat biasa yang merasa keadilan harus ditegakkan.
Kata Aditya, kami tidak akan diam, kebenaran pasti akan menang. Pemirsa, suasana sidang online Amar Zoni benar-benar bikin merinding. Dari layar monitor, terlihat Amar mencoba tegar meski jelas terguncang secara emosional. Sidang yang seharusnya berlangsung tenang justru berubah jadi penuh ketegangan ketika bukti video CCTV mulai diputar. Dalam rekaman itu, terlihat sosok lain yang disebut-sebut sebagai dalang di balik penyelundupan barang haram ke dalam lapas. Suara kecil terdengar dari tim pembela saat bukti itu dipresentasikan, sementara pihak jaksa tampak kebingungan. Hotman Paris pun langsung menembak, mana buktinya Amar mengedarkan. Suasana pun semakin panas. Warganet yang menonton lewat siaran langsung ikut terpukau, menganggap ini momen bersejarah dalam kasus Amar. Kalau benar bukti itu sahih, maka kasus ini bisa berbalik 180 derajat, tulis salah satu akun berita gosip populer. 7. Di sisi lain, penjelasan dari Dirjen Pemasyarakatan Brigjen Purnawirawan Marsudi akhirnya menenangkan sebagian publik. Dalam pernyataannya, Marsudi menegaskan bahwa kasus Amar Zoni bukanlah kasus peredaran besar seperti yang ramai diberitakan. Ini hasil razia rutin, bukan jaringan bandar, tegasnya. Ucapan ini menjadi angin segar bagi keluarga Amar yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil. Namun publik tetap curiga, mengapa seseorang dengan kasus sekecil itu harus dipindahkan ke lapas berkeamanan tinggi seperti Nusa Kambangan? Pertanyaan itulah yang hingga kini belum terjawab. Netizen pun menyindir, jangan-jangan Amar dikorbankan untuk menutupi kasus lain yang lebih besar. Gosip dan spekulasi makin liar, tapi satu hal pasti, semakin hari semakin banyak orang yang yakin Amar Zoni adalah korban dari skenario licik yang belum sepenuhnya terungkap. Tak hanya publik, sejumlah tokoh agama juga ikut buka suara. Salah satunya Ustadz Dery Sulaiman. Beliau menyerukan agar masyarakat ikut mengawal sidang Amar Zoni secara transparan. Dalam video yang viral, Ustadz Dery menyebut, mari kita lihat dengan mata kepala sendiri, jangan menelan mentah berita yang belum tentu benar. Seruannya itu mendapat respons luar biasa. Ribuan warganet beramai-ramai menyatakan dukungan dan mendoakan agar kebenaran segera terungkap. Tak berhenti di situ, Ustadz Dery juga meminta Presiden Prabowo agar turut mengawal kasus ini. Seruannya disambut haru dan penuh empati. Banyak yang menilai kehadiran suara tokoh agama memperkuat moral publik bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan jujur dan transparan. Keadilan itu tak boleh pilih kasih, ucap salah satu jamaah di kolom komentar. Sementara itu, kondisi Amar Zoni di dalam lapas Nusa Kambangan kabarnya cukup memprihatinkan. Berdasarkan keterangan salah satu sumber, Amar kini menempati sel super maksimum yang hanya berukuran kecil dan hanya dihuni satu orang. Dalam sehari, ia hanya bisa melihat sinar matahari selama 1 jam saja. Bayangkan pemirsa, dari seorang bintang besar yang biasa tampil di layar kaca, kini harus berjuang di tempat paling keras di Indonesia. Namun semangatnya tak padam. Amar disebut kerap berzikir dan berdoa agar kebenaran segera datang. Banyak netizen yang terharu melihat ketegarannya. Dia mungkin jatuh tapi tidak kalah, tulis seorang penggemar. Bahkan beberapa pengamat hukum menilai, jika bukti CCTV benar, maka Amar bisa bebas lebih cepat dari yang dijadwalkan. Harapan pun masih ada di tengah gelapnya sel penjara. Akhirnya pemirsa, kasus Amar Zoni kini menjadi simbol perjuangan mencari keadilan di tengah sorotan media dan tekanan publik yang luar biasa. Dari aktor tampan menjadi terdakwa, dari panggung sinetron ke ruang sidang, perjalanan hidup Amar seakan mengajarkan bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Namun satu hal yang tak berubah, keyakinannya pada kebenaran. Kini seluruh Indonesia menanti hasil sidang selanjutnya yang mungkin akan mengubah segalanya. Benarkah Amar hanya korban konspirasi besar? Siapakah sosok pemeras 300 juta itu? Dan apakah akhirnya kebenaran akan berpihak pada sang aktor? Semua pertanyaan itu masih menggantung. Tapi satu hal pasti, masyarakat tak lagi mudah percaya pada pemberitaan sepihak. Mereka ingin keadilan yang nyata dan kisah Amar Zoni